Ya, saya ingin membuktikan bahwa ini adalah sertifikat saya, sertifikat mu'alaf saya. Banyak pertanyaan-pertanyaan saya yang dulu yang tidak dapat dijawab di agama saya, cuman hanya bisa diyakinin. Sedangkan kita manusia mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar, gitu kan? Nah, itulah dia. Kalau misalnya ada yang menuduh saya sampai berbohong demi agama saya, sekarang untuk apa saya lakukan itu? Untuk apa? Gitu kan? Karena tanggung jawab saya nanti besar di akhirat nanti, bukan di sekarang. Mungkin saya bisa berbohong sekarang, tapi nanti di akhirat saya akan diminta pertanggungjawaban. Karena berdasarkan yang saya ngaji atau ilmu yang saya pelajari dalam agama Islam, nanti yang akan diminta pertanggungjawaban itu adalah salah satunya adalah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andreho di channel Ngaji Cerdas. Insya Allah mencerdaskan umat. Untuk sahabat-sahabat Ngaji Cerdas yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami yang insya Allah mencerdaskan umat. Ya, saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari netizen yang bertanya kepada kami, yang menyatakan bahwa saya ini sebenarnya adalah Islam dari kecil. Karena saya mengucapkan istilah-istilah dalam Islam itu sangat fasih. Ya, saya ingin membuktikan bahwa ini adalah sertifikat saya, sertifikat mu'alaf saya. Yang terdata adalah nama Andri Hartono, yang saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu pada tanggal 24 April tahun 2019. Dan ini adalah sertifikat mu'alaf saya, gitu kan. Jadi kalau fasihnya saya dalam mengucapkan istilah-istilah dalam agama Islam, karena setelah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, istilah-istilah itulah yang harus saya pelajarin. Istilah-istilah apa? Seperti kayak assalamualaikum, mengucapkan salam kepada saudara sama muslim, gitu kan, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim jika saya ingin melakukan sesuatu, gitu kan, atau setelah saya makan, setelah saya melakukan sesuatu, saya harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, gitu kan. Terus apalagi mengucapkan seperti kayak 2 kalimat syahadat, seperti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena setiap sholat itu saya tutup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, gitu kan. Makanya kenapa saya fasih, gitu kan, karena di agama Islam itu satu hari adalah 5 kali waktunya untuk sholat, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, gitu kan. Makanya saya cepat sekali belajar dan mengucapkan istilah-istilah dalam Islam, karena ya emang budaya Islam itu harus saya pelajarin sekarang, gitu kan. Karena perubahan dari akidah saya, gitu kan. Jadi saya harus mempelajari itu semua, gitu kan. Kalau dulu saya mungkin mengucapkan shalom, gitu kan, salamnya. Terus kalau misalnya ditanya lagi apa kabar, dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, dulu itu yang saya ucapkan. Kalau sekarang ini mungkin karena akidah saya sudah berubah, ya saya harus mengikuti akidah saya sekarang yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, cerita tentang Yesus dalam Bible salah artinya dikatakan ke Andre, benar atau tidak isinya? Tentu saja kalau misalnya ditanya mengartikan Yesus Kristus, itu pemahaman kita berbeda dan masing-masing, gitu kan. Karena saya dulu di agama Kristen, saya meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah nabi, utusan Allah, dan dia bukan Tuhan. Karena dalam kejadian pertama, dalam kejadian pasal pertama dan kedua, yang menciptakan bumi itu adalah Allah. Ditulis A, double L, A, dan H. Allah yang menciptakan bumi, 7 hari menciptakan bumi, gitu kan. Dan banyak sekali yang saya pelajarin dari Injil Lukas, ini bukunya. Ini adalah perjalanan Yesus Kristus menurut Injil Lukas, hidup dari Yesus hidup sampai Yesus disalibkan dan bangkit di hari ketiga, gitu kan. Tentulah kalau misalnya pemahaman kita masalah mengartikan itu kan
Kalau saya bilang, karena pun banyak ya, ia menuduh ko Andre demi membela agama, bohong pun dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau saya bilang na'udzubillah min dzalik, kalau misalnya saya hanya berbohong mengada-ngada, na'udzubillah min dzalik, gitu kan. Na'udzubillah min dzalik, jika misalnya saya demi membela agama saya berbohong atau melakukan satu tindakan berbohong terhadap akidah saya yang dulu, gitu kan. Karena saya tahu Nabi Isa alaihissalam itu juga utusan Allah. Setelah saya masuk Islam, saya yakinin ke-25 Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu adalah agamanya beragama Islam. Kenapa? Karena di saat yang seperti yang saya bilang kemarin, ada 99% kesamaannya antara Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus. Hanya perbedaannya 1%, yaitu kalau di dalam Islam, di agama saya sekarang, Nabi Isa alaihissalam itu disebut sebagai Nabi. Tapi kalau di agama sebelah itu disebutnya sebagai Tuhan, gitu kan. Apa perbedaannya Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus? Coba saya mau tanya. Tidak ada perbedaannya kalau saya bilang. Sama-sama berdarah, sama-sama butuh makan, sama-sama butuh minum, sama-sama butuh tidur, sama-sama menyebarkan firman-Nya Allah, gitu kan. Sama-sama terlahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia, dan mati pun sebagai manusia. Apa perbedaannya? Tidak ada. Makanya saya bilang, banyak tanda-tanda tanya besar saya dalam agama saya dulu yang menyatakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ada yang menyebutkan ya anak Tuhan. Kalau saya bilang itu sangatlah kacau sekali, seperti kayak keyakinan 3 menjadi 1, 1 menjadi 3, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, gitu kan. Banyak pertanyaan-pertanyaan saya yang dulu yang tidak dapat dijawab di agama saya, cuman hanya bisa diyakinin. Sedangkan kita manusia mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar, gitu kan. Nah, itulah dia. Kalau misalnya ada yang menuduh saya sampai berbohong demi agama saya sekarang, untuk apa saya lakukan itu? Untuk apa? Gitu kan. Karena tanggung jawab saya nanti besar di akhirat nanti, bukan di sekarang. Mungkin saya bisa berbohong sekarang, tapi nanti di akhirat saya akan diminta pertanggungjawaban. Karena berdasarkan yang saya ngaji atau ilmu yang saya pelajari dalam agama Islam, nanti yang akan diminta pertanggungjawaban itu adalah salah satunya adalah ilmu yang harus yang diminta pertanggungjawaban, gitu. Yang menarik dalam hidup saya sekarang ini adalah saya sudah berada di akidah saya yang benar, sudah berada di pemahaman saya yang benar. Tentulah banyak yang berkata kepada saya, kenapa agama kamu yang dulu kamu tidak yakinin, tapi sekarang kamu yakinin agama kamu yang sekarang. Kalau saya hanya bisa bilang itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kamu bertanya kepada saya, kenapa kamu memilih Islam sebagai agamamu? Banyak tentunya. Karena Islam adalah salah satunya agama yang benar. Di Islam lah yang mengajarkan manusia memanusiakan manusia. Tapi di Islam itu yang ada hanyalah kewajiban. Kenapa saya bilang kewajiban? Kewajibannya adalah satu, karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, bukan untuk kepada saya umat Islam, tapi untuk semuanya. Mau orang Yahudi, mau orang kafir, mau agama lain, kan? Karena apa? Yang paling saya salutin dalam Islam adalah satu. Jika tetanggamu yang di sebelah non-muslim kesusahan, apa yang harus kamu lakukan sebagai agama Islam? Bantu dia, wajib kamu membantu dia. Jika ada tetanggamu yang sedang kelaparan yang beragama non-muslim, apa yang harus kamu lakukan? Wajib kamu memberi dia makan. Itulah yang saya sangat salutkan di dalam agama ini. Yang kedua adalah di saat berperang. Berperang saja tidak boleh menggunakan dendam. Itu dia. Itu. Inilah yang saya sangat salut, bagaimana caranya kita berperang tapi kita tidak menggunakan dendam. Itu yang membuat saya lucu. Makanya terkadang orang-orang sebelah atau pemahaman sebelah menyatakan kepada saya, nabimu menikahi anak di bawah umur, pedofilia.
gitu kan. Coba saya ingin bertanya kepada kalian, pasti saya yakin di dekat rumah saudara-saudara kaum non-muslim, apa sih ada orang muslim, pasti ada juga ya orang, apa sih ada ustadz. Coba bertanya kepada ustadz untuk lebih meyakinin apakah Nabi Muhammad SAW menikahi anak di bawah umur. Yang kedua, agama Islam adalah agama berperang, apakah itu ya? Saya yakin di rumah saudara-saudara juga pasti banyak ustadz. Atau paling gampang ya ini kita bilang, jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Kita lihat sejarah-sejarah sebelumnya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, bandingkan dengan perangnya yang ada di dalam agama Islam. 2.000 banding 30.000, 3.000 banding 100.000. Kita lihat. Kalau misalnya Islam adalah agama yang radikal, tentu kita lihat sekarang banyak sekali penindasan kepada kaum muslimin. Yang belum lama adalah di Uyghur, Rohingya. Kalau Islam adalah agama yang radikal, yang keras, pasti korbannya bukan dari umat Islam, pasti banyak dari umat non-muslim yang menjadi korban. Nah, itulah yang menjadi yang saya sampaikan hari ini. Jangan lupakan sejarah. Ayo kita buka pikiran kita buka hati kita untuk menerima kebenaran. Mau sampai kapan lagi kita seperti ini, gitu kan? Ini sudah masuk ke zaman fitnah. Lihat di mana-mana sudah menjadi fitnah, di mana-mana, di mana yang benar akan menjadi salah, yang salah dibenarkan. Nauzubillah min dzalik. Di akhir pembicaraan saya ini, marilah saya minta kepada saudara-saudara kaum muslimin, kepada sahabat-sahabat ngaji cerdas, mari kita berdoa mengirimkan suratan Al-Fatihah untuk para ulama-ulama kita, para saudara-saudara kita, sesama kaum muslimin. Semoga kita selalu dilindungi dan dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah nanti kita akan berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah harapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.